Hari ini kita akan membahas tentang wibawa, wewenang, kekuasaan, dan tanggung jawab. Kekuasaan dirasakan mengandung unsur paksaan dan bersifat fisik. Wewenang mengandung pengertian adanya kewajiban yang harus ditaati untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kewibawaan lebih dirasakan dalam segi rohaniah dan kepribadian. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber-sumber wewenang. Yang pertama ialah sumber hukum, yang kedua ialah sumber tradisi, yang ketiga ialah sumber pelimpahan, yang keempat ialah sumber rahmat. Kita akan membahas lagi tentang batasan wewenang. Sumber daripada auditori itu sendiri artinya apabila sumber wewenang itu berasal dari hukum, maka batas wewenang sudah ada dalam sumbernya itu. Yang kedua ialah pertimbangan praktis. Batas wewenang yang diberikan berdasarkan atas pertimbangan situasi dan kondisi yang dilimpahi wewenang. Yang ketiga, pertanggungjawaban yang dimana bahwa seorang yang mendapatkan pelimpahan wewenang hendaknya diberikan batasannya, sehingga tanggung jawab yang diminta daripadanya akan terasakan sebagai adanya kewajiban dan menggunakan wewenang untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban bagi bawahan terhadap seorang pemimpin yang lebih menguasai suatu pekerjaan tertentu untuk dilaksanakan. Dengan demikian, maka inti daripada tanggung jawab adalah kewajiban, dan tanggung jawab dapat bersifat kontinu atau sekali. Tanggung jawab yang sifatnya sekali itu dapat diminta dari jenis kegiatan yang sifatnya tunggal, umpamanya kepanitiaan dalam rangka HUT Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang ringkasan bab 5, yaitu tentang organisasi. Prinsip organisasi. Organisasi harus mempunyai tujuan, bahwa tujuan itulah yang dijadikan sarana untuk dapat tercapainya usaha kerjasama secara teratur. Harus ada pembagian kerja dan penugasan yang homogen, bahwa mereka yang bekerja untuk mencapai tujuan itu harus diberitahu tentang apa yang akan dikerjakan. Harus ada kesesuaian pertimbangan antara tugas wewenang dan tanggung jawab. Setiap pelimpahan tugas wewenang dan tanggung jawab harus dilakukan setepatnya dan sejelas-jelasnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan organisasi. Yang pertama itu adalah departementasi dalam pembagian kerja, dan yang kedua ialah jenjang manajemen. Dan kita juga akan membahas tentang delegasi wewenang, yang dimana delegasi wewenang merupakan suatu proses, sedangkan wewenangnya sendiri merupakan pengikut dalam organisasi. Yang D ialah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi wewenang dan pengembalian keputusan adalah jikalau wewenang dan pengambilan keputusan tersebut segala sesuatunya itu dipusatkan kepada suatu tokoh, yaitu pimpinan. Sedangkan desentralisasi wewenang dan pengembalian keputusan adalah jikalau wewenang dan pengambilan keputusan itu dipancarkan ke seluruhan organisasi. Yang E adalah panitia. Dalam organisasi, panitia dapat dibentuk sebagai bagian daripada organisasi formil dan tergantung pada kebutuhan organisasi itu sendiri. Yang ke F yaitu tentang lini dan staf. Lini mempunyai tugas-tugas memberi perintah, sedangkan staf bertugas memberikan saran atau nasihat atau bantuan kepada lini. Yang G ialah wewenang fungsional.
Kekurangan seorang pemimpin terhadap proses dan kebijakan tertentu atau masalah lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai dari bagian lain. Selanjutnya ialah H, bentuk atau tipe organisasi. Yang pertama itu ialah organisasi lini, yang kedua ialah organisasi lini dan staf, yang ketiga ialah organisasi fungsional, yang keempat ialah organisasi lini dan fungsional, yang kelima ialah organisasi lini, staf, dan fungsional. Selanjutnya ialah I, organisasi formal dan informal. Yang pertama, organisasi formal dapat dikatakan jikalau kegiatan kelompok itu dikoordinasikan secara sadar, terarah, dan dalam tercapainya suatu tujuan. Yang kedua ialah organisasi informal. Agar supaya suasana dalam organisasi tidak terlalu kaku dan hubungan yang terjalin antara informal memang diperlukan karena adanya segi kebaikannya. Terima kasih.